Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sinta Dewi Marcelina, penyuluh kehutanan dari Balai Taman Nasional KN Mentara. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang strategi pemasaran produk usaha tani melalui media sosial. Teman-teman, di era digital ini ada nggak sih yang belum tahu media sosial? Pasti udah tahu semua dong. Nah, daripada kita memanfaatkan media sosial sebagai ajang senang-senang, yuk kita manfaatkan media sosial untuk promosi atau jualan produk. Siapa tahu menguntungkan. So, teman-teman, simak penjelasan berikut ini ya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu strategi pemasaran? Strategi pemasaran merupakan suatu rencana yang menyeluruh serta terpadu dan menyatu di bidang pemasaran barang dan jasa. Lalu apa sih media sosial itu? Media sosial merupakan suatu grup aplikasi yang berbasis internet yang dapat membuat atau bertukar informasi di dalam aplikasi tersebut. Media sosial juga merupakan salah satu metode pemasaran digital yang dapat memasarkan produk dengan jangkauan yang lebih luas. Semakin banyak masyarakat yang mengetahui produk atau jasa kita, maka pemasaran dan penjualan akan semakin lebih mudah. Alasan penggunaan media sosial sebagai sarana pemasaran yaitu 1. Pasar dan pesaing Anda sudah online. Yang kedua, pelanggan menginginkan kenyamanan dan kemudahan mengakses informasi produk atau jasa. Yang ketiga, pelanggan tidak mau membuang-buang waktu mereka untuk mencari keberadaan produk Anda secara offline. Yang keempat, pelanggan ingin berinteraksi dengan brand atau merek dan produk Anda. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk berdiskusi dan berinteraksi. Keuntungan pemasaran melalui media sosial. Yang pertama, memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan dan calon pelanggan. Yang kedua, memberikan personal touch kepada pelanggan. Yang ketiga, dapat mengenal pelanggan dengan lebih baik. Yang keempat, meninggalkan engagement dengan pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Yang kelima, dapat menjangkau pasar lebih luas dengan biaya yang lebih rendah. Jenis media sosial dan karakteristiknya. Yang pertama, Facebook. Jumlah penggunanya terbesar di antara media sosial yang lainnya. Pengguna berasal dari berbagai kalangan muda. Teknologi savvy, word of mouth, cocok untuk produk dengan daya tarik mass market. Yang kedua, Twitter. Niche atau produk alternatif, konsumen yang berfokus pada teknologi, bisnis konten, atau pengetahuan. Yang ketiga yaitu Instagram, yang memuat konten visual dan didominasi oleh remaja. Yang keempat yaitu LinkedIn, yang merupakan aplikasi perseorangan atau bisnis to bisnis, profesional yang kompeten di bidangnya, layanan bisnis termasuk freelance. Yang kelima yaitu YouTube, di mana di dalamnya memuat strategi pemasaran viral, konsumennya muda, edgy, dan mainstream. Kelemahan pemasaran melalui media sosial. 1. Media sosial yang dikelola dengan buruk bisa membuat perusahaan terlihat tidak profesional. Yang kedua, media sosial memerlukan investasi waktu yang cukup besar dan tidak instan. Yang ketiga, setiap komentar, balasan, dan konten yang dimasukkan ke profil perusahaan akan terlihat dalam waktu yang sangat lama. Jika tidak berhati-hati, ini dapat menjadi bumerang, terutama jika Anda tidak sengaja pernah mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Yang keempat, pelanggan dapat berinteraksi langsung dan terbuka, sehingga Anda tidak dapat sepenuhnya mengontrol pesan pemasaran Anda. Yang kelima, karena media sosial adalah aktivitas waktu senggang, maka audiens Anda mungkin membenci taktik pemasaran yang memaksa. Jadi, pendekatan yang digunakan yaitu ke arah soft selling, bukan hard selling. Lalu bagaimana strategi pemasaran media sosial? Yang pertama, memulai dengan tujuan yang jelas. Yang kedua, kenali target pasar Anda.
Yang ketiga, buatlah konten yang menarik. Yang keempat, jadwalkan posting konten dengan baik. Yang kelima, aktif menjalin komunikasi dengan audiens. Yang keenam, tentukan harga yang sesuai. Tren penggunaan internet di Indonesia memberikan peluang kepada UMKM, wirausaha, produsen, kelompok usaha atau kelompok tani yang memiliki produk, barang, atau jasa untuk melakukan pemasaran digital, khususnya media sosial. Pemasaran melalui media sosial dapat memberikan kemudahan dan keuntungan yang signifikan kepada pelaku usaha. Namun demikian, pemasaran melalui media sosial harus dilakukan dengan cara yang benar sehingga tujuan pemasaran dapat dicapai dengan maksimal. Lalu, mengapa kita harus memilih Facebook dan Instagram sebagai sarana pemasaran produk usaha? Yang pertama, karena gratis tanpa biaya, sangat mudah diakses, bisa disesuaikan dengan kebutuhan, mudah berinteraksi dengan konsumen, media sosial dengan pengguna paling banyak, 24/7 terhubung dengan konsumen, dan bisa memasang iklan. Sudahkah Anda memasarkan produk ke sosial media? Adakah waktu yang tepat untuk promosi di Facebook dan Instagram supaya mendapatkan interaksi maksimal? Temukan jawabannya di video kali ini. Pastinya Anda sudah tahu, Facebook dan Instagram merupakan situs jejaring sosial yang sangat terkenal dan banyak diminati oleh masyarakat di seluruh dunia. Memang tidak bisa dipungkiri lagi. Buktinya saja, sampai saat ini aplikasi Facebook versi Android sendiri sudah mencapai 1 miliar unduhan. Tentunya ini merupakan angka yang sangat fantastis. Itu baru capaian unduhan hanya di Play Store, belum lagi di platform yang lainnya. Tapi tahukah Anda, selain digunakan untuk bermedia sosial, banyak juga orang-orang menggunakan Facebook dan Instagram sebagai alat untuk kegiatan bisnis. Di antara kegiatan bisnis yang sering dilakukan yaitu jualan online. Memang sekarang ini Facebook dan Instagram banyak digunakan untuk kegiatan promosi sebuah produk. Berbagai produk yang banyak dipromosikan di media sosial ini seperti jualan fashion, aksesoris, properti, alat rumah tangga, elektronik, buku, produk jasa, dan banyak lainnya. Berikut ini akan saya bagikan perkiraan waktu yang tepat untuk promosi di Facebook dan Instagram. Yang pertama, di antara pukul 6 sampai 7.30 pagi. Ini adalah waktu yang sangat sesuai untuk mempromosikan barang jualan Anda di Facebook maupun Instagram. Karena di waktu tersebut adalah waktu di mana orang-orang berangkat ke tempat kerja atau ke tempat aktivitas lain. Dan biasanya dalam perjalanan ke tempat pekerjaan, mereka membuka akun media sosial miliknya untuk mengisi kejenuhan sampai tibanya ke tempat tujuan. Waktu ini dianggap paling ideal untuk mempromosikan jualan kita karena mereka sedang diangkut, bus, atau sedang dalam perjalanan sambil membuka media sosial mereka. Kemungkinan besar produk Anda akan dilihat oleh calon konsumen Anda. Yang berikutnya, pukul 9 sampai 10 pagi. Di jam ini merupakan jam coffee break bagi beberapa pekerja. Selain para pekerja, jam ini juga biasanya jam di mana para ibu rumah tangga sudah selesai dengan pekerjaan rumah pagi harinya. Selanjutnya, waktu yang pas untuk promosi di Facebook dan Instagram sekitar pukul 12 hingga 1 siang. Nah, untuk Anda yang sering jualan online, coba promosikan produk Anda pada waktu tersebut. Karena di antara jam 12 sampai jam 1 siang adalah waktu di mana para pekerja sedang beristirahat. Biasanya dari sekian banyak orang, selain mengobrol, mereka sempat juga untuk update status di akun sosial media miliknya. Kemudian sore hari, sekitar jam 5 sore, Anda bisa mengupdate status jualan online Anda di waktu ini karena banyak pekerja atau karyawan yang pulang kerja sambil menunggu angkutan umum atau dalam perjalanan pulang. Mereka biasanya membuka akun media sosial mereka. Terakhir ialah malam hari sekitar jam 7 hingga 9 malam. Waktu ini dianggap waktu terbaik untuk promosi barang dagangan kita karena banyak orang sedang berkumpul bersama keluarga atau rebahan di tempat tidur sambil mengecek update status dari teman-temannya di Facebook dan Instagram. Data dari Instagram yang saya kelola juga menunjukkan waktu yang serupa, yaitu kisaran jam 9 pagi, 3 sore, 6 sore, dan 9 malam. Waktu tersebut merupakan waktu di mana terjadi interaksi paling tinggi.
Halo teman-teman, selamat datang di training strategi viral marketing untuk cafe, coffee shop, dan restoran. Jadi saya hari ini mau coba sharing tentang bagaimana cara teman-teman mempromosikan cafe yang baru buka atau coffee shop ataupun restoran yang saat ini membutuhkan strategi marketing dengan biaya yang murah tetapi hasilnya cukup efektif. Ya. Nah, kita akan mulai video training kali ini. Nah, biasanya gimana sih teman-teman untuk mendatangkan customer? Nah, biasanya kan bikin Instagram gitu ya, rajin deh bikin promosi, udah desain cakep-cakep, rajin posting di Instagram begitu ya. Dan nggak ada yang lihat, nggak ada, jarang sekali yang like ya, paling teman-teman aja, karena Instagramnya di-share, di-tag ke teman-teman. Nah, setelah rajin posting nggak begitu mendapatkan hasil, teman-teman biasanya ngapain? Biasanya paid promote ya ke akun-akun Instagram yang followersnya besar, katakanlah akun-akun yang lokal area di mana kayak seperti Gading Serpong update gitu ya, di Jakarta update seperti itu ya, Jakarta Info dan lain-lain. Biasanya paid promote di sana. Lalu setelah paid promote, apalagi yang bisa dilakukan? Endorse ya, endorse influencer, selebgram dan lain-lain untuk mereview tempat teman-teman usaha begitu ya, cafe atau coffee shop, atau mereview makanannya ya, di endorse. Jadi orangnya datang bikinin video review lalu mereka posting ya. Dan untuk yang paid promote dan endorse tentu butuh biaya gitu ya. Nah, biasanya ini yang biasanya kita lakukan. Dan seringkali untuk customer yang datang kita nggak bisa hitung berapa customer yang datang. Kita udah spend berapa banyak uang untuk paid promote dan endorse, tetapi kita tidak bisa mengukur berapa customer yang datang dari paid promote tersebut ya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bisa dapat dipahami dengan mudah. Semangat terus demi masa depan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.